Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan kembali, saya Varian Menzara dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan ulang tugas biologi tentang klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu klasifikasi makhluk hidup? Mari kita simak videonya. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah, mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Ragam-ragam klasifikasi makhluk hidup ada 3, yaitu sistem alami, sistem buatan, dan sistem filogenetik. Sistem alami terbentuknya suatu kelompok makhluk hidup secara alami. Sistem buatan persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup dengan cara mengamati dan meneliti makhluk hidup. Sistem filogenetik suatu sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan pada hubungan kekerabatan yang terjadi pada antar organisme. Ada pula manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. Langsung saja simak videonya. Manfaat klasifikasi makhluk hidup adalah 1. Memberi manfaat kepada yang ingin mengetahui keanekaragaman hayati. Yang kedua, mengenal berbagai spesies makhluk hidup yang meliputi ciri makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup terbagi menjadi 5 macam, yaitu sistem 2 kingdom, 2 sistem 3 kingdom, 3 sistem 4 kingdom, 4 sistem 5 kingdom, 5 sistem 6 kingdom. Saya akan menjelaskan sistem klasifikasi makhluk hidup menurut Robert H. Whittaker, yaitu sistem 5 kingdom. 5 kingdom tersebut adalah yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang kelima kingdom Animalia. Yang pertama adalah kingdom Monera. Ciri-cirinya prokaryotik, sel yang tidak memiliki membran inti. Berkembang biak dengan cara membelah diri secara langsung, amitosis. Makhluk hidup yang termasuk ke dalam kingdom Monera adalah Archaebacteria dan Eubacteria. Yang kedua adalah kingdom Protista. Ciri-cirinya tubuh tersusun atas satu sel, tidak membentuk jaringan, selnya bersifat eukariotik. Artinya, inti sel ini memiliki membran inti dan organel bermembran lainnya. Yang ketiga ada kingdom Fungi. Ciri-cirinya adalah selnya eukariotik, cara makan heterotrof, tidak berklorofil, dan dinding sel dari zat kitin. Yang keempat ada kingdom Plantae. Ciri-cirinya tubuhnya tersusun atas satu sel, contohnya alga hijau. Banyak sel tapi tidak terdiferensiasi, contohnya alga coklat dan merah. Banyak sel yang terdiferensiasi membentuk jaringan, contohnya tumbuhan lumut dan paku. Dan yang terakhir ada kingdom Animalia. Ciri-cirinya adalah tersusun atas banyak sel yang membentuk jaringan, sel eukariotik, cara makan bersifat heterotrof, dan makanan ditelan ke dalam tubuhnya. Segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.